Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, di mana saja Anda berada, yang sangat kami hormati dan muliakan, hari ini kita kembali melangsungkan pembelajaran kitab Fikih Munakahat, telah sampai kepada bab sodak atau yang disebut dengan mahar, atau dalam bahasa kita Indonesia mas kawin. Siap pemirsa? Baik, kita sebutkan di sini dalam bahasa Arab itu dinamakan sodak. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nisa ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atun nisa asaduqatihinna nihlah. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Masya Allah, ini ayat yang menjelaskan tentang nikah. Kemudian pemirsa, tidak ada batasan dalam berapa jumlah penentuan mahar, namun menjadi tradisi kita, biasanya ini terlebih dahulu kesepakat, misalnya ada permintaan dari pihak calon mempelai wanita dan tidak memberatkan. Sebab Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik mahar, sabda Nabi, adalah yang mudah, hanya tidak memberatkan. Sungguh sabda Nabi, pernikahan yang diberkahi adalah pernikahan yang mana si pihak wanita jangan sampai membebani karena minta jumlah mahar yang teramat banyak, agar pernikahan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pemirsa, sodak ini hukumnya wajib karena termasuk bagian daripada rukun nikah. Nah, kemudian pemberian atau mahar ini disebutkan di dalam waktu akad nikah, waktu akdun nikah disebutkan sekian jumlahnya, boleh, dan itu sunnah. Kalaupun tidak disebutkan, maka hukumnya makruh. Begini pemirsa, dalam satu riwayat disebutkan, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah di surga, Adam bangun daripada penciptaan, dia menikmati surga sendiri tanpa ada teman di sampingnya. Dia merasa sepi dan akhirnya dia memohon kepada Allah agar diberikan pendamping hidup. Adam ditidurkan oleh Allah, diambillah dari tulang rusuk sebelah kiri Adam, diciptakanlah Hawa dalam secantik-cantik rupa. Diberikan pakaian surga yang luar biasa. Kemudian dia didudukkan di atas singgasana kursi emas dalam cantik, ayu sekali. Adam pun dibangunkan. Kemudian Adam bangun. Man anti, wali man anti. Siapa gerangan engkau ini? Untuk apa engkau diciptakan oleh Allah? Hawa menjawab dengan kelembutannya, Ana Hawa, akulah Hawa. Aku diciptakan oleh Allah sebagai seorang hamba yang tetap selalu mengabdi, beristiqamah kepada Allah. Dan aku diciptakan oleh Allah untukmu. Kemudian Adam berdiri ingin menyentuh Hawa. Terdengarlah seruan dari Allah Subhanahu wa taala, Ya Adam, amsik, wahai Adam, stop. Jangan kau sentuh Hawa, kecuali engkau memberikan sodak, mahar, dan akad nikah. Kemudian Adam menjadi galau karena dia tidak tahu apa sih mahar itu, ya Allah. Apakah dia terdiri daripada sholat, puasa, atau zikir? Aku sanggup. Apakah dia terbikin daripada emas,
perak, Allah menjawab, wahai Adam, mahar yang wajib engkau berikan kepada Hawa adalah engkau bersolawat dan salam kepada nabiku akhir zaman, pemimpin seluruh nabi dan rasul, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau mesti bersalawat kepadanya 10 kali salawat. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Masya Allah. Kenapa sih Adam tidak harus menyiapkan pakaian? Karena di surga sudah lengkap. Nah, bukan begitu pemirsa? Karena arti surga itu darun ni'mah, tempat tinggal yang dipenuhi oleh segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pasir surga pemirsa berlian, intan berlian. Nggak ada seperti di dunia ini kotor. Nah, jadi Adam memberikan mahar kepada Hawa, Bunda Hawa, manusia pertama diciptakan oleh Allah, dengan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilangsungkan akad nikah. Allah yang menikahkan Adam dengan Hawa, disaksikan oleh malaikat Jibril, Mikail, dan seterusnya, dan para malaikat muqarrabin. Nah, kemudian pemirsa, kita bicara tentang mahar ini. Tidak ada batasan untuk pemberian mahar ini. Juga diriwayatkan bahwa Fatimah Az-Zahra menikah dengan Sayyidina Ali. Kemudian ketika selesai pernikahan, Nabi bersabda, "Hai Ali, apakah sudah engkau berikan baju besi sebagai mahar buat Fatimah Az-Zahra?" "Belum ya Rasulullah." "Kalau begitu," sabda Nabi, "jangan kau sentuh, jangan kau kumpuli, berikan dulu maharmu itu kepada Fatimah Az-Zahra." Diberikanlah yang satu-satunya milik Sayyidina Ali berupa pakaian perang. Masya Allah, tabarakallah. Baik pemirsa, kita akan lanjut lagi setelah pemirsa saksikan setelah jeda yang satu ini, insya Allah. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, Anda masih setia bersama kami. Kita lanjut lagi tentang pembahasan tentang mahar. Ada disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Ada seorang wanita Bani Pazarah akan melangsungkan pernikahan dengan seorang pemuda. Namun sesuatu yang jarang terjadi, si pemuda ini tidak memiliki sesuatu pemirsa. Cuman dia memiliki sepasang sandal, bayangkan. Sepasang sandal. Kemudian dia akan menikahi perempuan ini. Nabi balik bertanya, "Wahai perempuan atau anak gadis, apakah engkau rela akad nikahmu hanya dengan pemberian mahar sepasang sandal? Apakah engkau rela untuk menyerahkan hartamu?" Kata si perempuan tuh dengan lugas dia menjawab, "Rela ya Rasulullah." Kemudian dilangsungkanlah akad nikah dengan mahar sepasang sandal. Masya Allah, teramat mudah ternyata. Islam itu sangat mudah pemirsa, dan tidak ada kesulitan di dalamnya. Nah, kemudian lanjut lagi. Disebutkan lagi oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sufyan Tsauri, dan lain-lainnya, bahwa mahar itu harus kesepakatan dari kedua belah pihak. Nggak boleh nggak kasih tahu nih perempuannya, nggak dikasih tahu mau diberi mahar apa, nggak boleh. Jadi harus ada kesepakatan, karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa tadi, wa atun nisa asaduqatihinna nihlah. Berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang tulus, ikhlas dari kedua belah pihak. Nah, sekarang kita lanjut lagi berbicara pemirsa syarat-syarat mahar itu sendiri. Yang pertama,
mahar yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada istrinya, yaitu yang pertama milik dia sendiri, bukan milik orang lain. Nah, itu yang pertama. Kemudian benda yang suci. Nah, benda yang suci, jangan benda najis. Dan atau pekerjaan yang bermanfaat, tidak menyalahi hukum Allah. Dari hasil pekerjaan, bukan dengan tipu-tipu lalu uangnya dikasihkan kepada perempuan, yang nggak benar itu. Jadi benda yang suci. Misalnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Kalau di Kalimantan Selatan ini ada tradisi mahar itu, misalnya si laki-laki memberi 100 juta. Itu nggak disebutkan waktu akad nikah. Cuma yang disebutkan seperangkat alat sholat. Tapi seperangkat alat sholat dan Al-Quran misalnya dihadirkan waktu akad nikah. Nggak masalah. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, yakni sanggup menyerahkan mahar itu. Mahar tidak sah dengan benda milik orang lain, nah atau curian. Nah, jadi sanggup, ada kemampuan untuk memberikan mahar. Kemudian yang berikutnya lagi, yang kelima, dapat diketahui sifat dan jumlahnya. Sekalipun tadi sepasang sandal, ada sandalnya, nggak disimpan di kamar sandal, itu dengan sepasang sandal, tapi dalam lemari, nggak bisa seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, ada manfaatnya. Kalau sandalnya misalnya, kalau sekarang sih pemirsa, sandal itu ada yang harganya mahal, sampai 5 juta, Masya Allah. Nah, kalau sandalnya udah putus-putus, talinya putus, selopnya nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa. Itu tidak bermanfaat namanya. Jadi mesti bermanfaat. Sekarang yang menjadi pertanyaan, boleh nggak sih mahar itu diangsur gitu, kredit? Boleh nggak dengan cara berhutang? Baik, saya bacakan. Pemberian mahar secara kontan itu yang lebih afdal dan itu yang lebih sunnah. Nah, kemudian kalau berhutang bagaimana? Nah, di sini disebutkan, diatur secara pasti dalam hukum agama, terserah kepada adat kebiasaan masyarakat itu, yakni mahar tadi kalau memang sudah terbiasa dengan pakai kredit, udah merelakan kedua belah pihak, masalah. Nah, kita tadi menceritakan tentang pernikahan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah Ad-Dahra bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitu akad nikah selesai, kemudian Nabi bertanya, apa sudah kamu kasih nggak mahar kamu tadi berupa baju besi? Belum ya Rasulullah. Sekarang serahkan, sabda Nabi. Masya Allah. Nah, kemudian itu berikan, sabda Nabi, sebagai pemberian dari kamu. Nah, kemudian berikutnya yang syarat yang diperbolehkan menunda pembayaran maharnya, ada 2 syarat ya pemirsa. Ada 2. Yang pertama, tempo jangka waktu itu harus jelas. Misalnya nih, aku bayar cuma 1 juta dulu uang mukanya lah. Nanti 3 bulan kemudian aku bayar sisanya yang sudah kita sepakati. Nah, itu harus ditepati juga oleh suami. Nah, jadi jelas seperti ketika ditetapkan bahwa mahar akan dibayar sebelum keduanya bercerai, sebelum suaminya wafat, maka penundaan seperti itu tidak sah. Nah, jadi kalau ditunda nanti, kalau aku wafat ya baru aku lunasin, nggak bisa. Nah, kemudian yang kedua, tempo atau jangka waktu tidak boleh terlalu lama. Sebab kenapa? Nggak boleh, dikhawatirkan bahwa penundaan itu hanya akan menjadi siasat untuk menghindari kewajiban membayar mahar. Nauzubillah, ada penipuan dalam pernikahan soal mahar misalnya, nauzubillah. Itu jangan sampai. Dan kewajiban suami menanggung nafkah dan pakaian sandang pangan papan dengan cara yang patut di dalam Al-Quran. Seorang laki-laki pemirsa, seorang anak muda untuk menikahi anak gadis tidak harus kaya. Yang penting ada dan ala kadarnya dan saling rela dan sambil berusaha. Ada 3 golongan yang pasti ditolong Allah. Mau tahu pemirsa? Yang 3 golongan ini, yang pertama orang yang berjihad di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah, Allah akan tolong. Yang kedua, seorang anak muda yang menikahi anak gadisnya
atau menikahi wanita yang dicintainya, padahal dia dalam keadaan sedikit sekali kemampuannya, Allah akan memampukannya. Begitu janji Allah di dalam Al-Quran, asal semata-mata menjunjung atau melaksanakan perintah Allah untuk menjaga agama. Kemudian yang ketiga, nah pemirsa, orang yang ketiga ini yaitu misalnya, ada beberapa hal. Orang yang nomor 3 ini misalnya orang yang ingin berhutang, tapi dengan niat untuk membayarnya, Allah pastikan tolong. Tapi kalau orang berhutang nggak ada niat untuk membayar, Allah tidak akan menolongnya dan Allah murka kepadanya. Nah kemudian yang berikutnya lagi, kewajiban seorang suami memenuhi sandang pangan, papan, walaupun sesuai kemampuannya. Nah ini dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah An-Nisa, di dalam surah At-Tolaq ayat 6 sampai 7. Nah, kemudian juga yang berikutnya lagi, kita perlu tahu nih, nah, penyerahan uang mahar ini, baik penyerahan uang mahar ini kita akan lanjut lagi setelah kita akan jeda sebentar setelah yang satu ini, pemirsa. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang sangat kami sayangi, kita lanjut lagi tentang membahas mahar ini. Ada satu hal yang tidak sekali, ada beberapa orang yang nelpon saya, Bu Nur Hasanah katanya, aku sih baru menikah, baru saja menikah. Di malam pertama aja sang suami nih, suamiku katanya bertanya, mana yang mahar aku beri kemarin? Mana uangnya? Kamu belikan ke apa saja? Boleh nggak seperti itu terjadi? Sebenarnya hal itu sesuatu yang tidak diinginkan. Karena mahar ini pemirsa perlu digarisbawahi. Kalau sudah akdun nikah, akad nikah, mahar diberikan kepada si mempelai wanita dan sudah terjadi hubungan suami istri, katakan jima, maka mahar itu sepenuhnya utuh menjadi milik mempelai perempuan. Nggak boleh si suami nanya, kamu belikan apa saja? Apa ranjang ini hasil mahar yang aku beli? Nggak ada hubungannya. Kalian nggak boleh menanya saja, nggak boleh. Apalagi ingin mengambil lagi mahar itu, nggak boleh. Perlu pemirsa tekankan ini. Terkadang juga pihak mertua, kan kamu kemarin dikasih mahar oleh anakku sekian. Mana aja uang mahar itu? Kamu belikan apa saja? Itu namanya mertua nggak tahu diri. Dan itu mertua yang bodoh agama. Nauzubillah min dzalik. Nah ini, jadi kita terkadang banyak hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Nah kemudian pemirsa, kapan seorang istri itu berhak untuk mendapatkan mahar seluruhnya? Satu, telah terjadi jima. Dilakukan akad nikah, lalu jima. Nah itu sudah menjadi hak istri sepenuhnya. Tapi kalau misalnya dilakukan akad nikah, tapi tidak terjadi jima, tiba-tiba sang suami menceraikannya. Nah, karena apa? Bukan karena tidak ada sebab, karena ternyata istrinya menderita satu penyakit atau cacat yang tidak memungkinkan dia untuk melakukan hubungan suami istri, maka itu kesalahan ada di istri. Jadi itu mahar harus dikembalikan separuh karena udah akad nikah. Nah kemudian salah satu suami atau istri meninggal dunia sebelum keduanya melakukan jima dalam sebuah pernikahan yang sah. Dan dalam kondisi ini ada dua keadaan yang harus diperhatikan pemirsa. Yang pertama, bila mahar sudah ditentukan saat akad, kemudian mahar yang kedua, mahar belum ditentukan saat akad. Apabila belum ditentukan pada saat akad,
Maka menurut pendapat ulama, sang istri berhak mendapat mahrul misil. Nah, apa itu mahrul misil? Yakni disebutkan di sini. Yang ketiga, apabila suami istri telah berkumpul bersama dalam satu ruangan yang tertutup dan telah bersenang-senang, kemudian yakni meski belum melakukan jima. Yang berikutnya lagi yang keempat, terjadi talak pirar. Talak yang sengaja dilakukan oleh suami pada saat ia tengah menderita. Menderita ini satu penyakit yang diperkirakan akan mengantarkannya menuju kematian, dengan tujuan agar istrinya tidak memperoleh harta warisan darinya. Jika istri mendapat talak pirar seperti ini, maka dia berhak mendapatkan semua maharnya. Karena di sana ada unsur penipuan. Walau tidak terjadi jima atau hubungan suami istri, pemirsa. Yang kelima, istri sudah berada dalam satu rumah dengan suaminya dalam jangka lama. Udah serumah setahun. Nah, lama setelah akad nikah, meskipun tidak terjadi jima, maka istri juga tidak wajib mengembalikan mahar tadi. Karena didiamkan. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, pemirsa. Kapan wanita berhak mendapat separuh mahar? Ya tadi sudah saya sebutkan. Apabila wanita yakni diceraikan oleh suaminya sebelum digauli, sedang maharnya sudah disebutkan dalam akad nikah. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 237. Nah, jadi dalam ini ketentuan-ketentuan itu tidak boleh kita langgar. Atau kita punya pendapat tersendiri yang tidak sesuai dengan fikih ini, itu tidak benar. Kalaupun kita tidak tahu urusannya, kita mesti bertanya kepada orang yang tahu, pemirsa. Nah, ini masalah mahar ini luar biasa. Dan ini terkadang juga mahar ini bikin mempelai kedua belah pihak perasaan yang gak enak, ditanya-tanya tentang mahar, kemana saja kamu menggunakannya. Padahal sama sekali gak boleh ditanyakan. Kalaupun si istri atau mempelai ini memberikan maharnya buat orang tuanya, halal. Atau dia berikan lagi buat suaminya, nih mahar kamu kasih, kita jadi milik kita bersama, boleh. Dia memberikan dengan ketulusan hatinya, bukan dipaksa, pemirsa. Nah, ini perlu sekali disampaikan ke keluarga-keluarga kita, jangan sampai menanyakan mahar yang sudah diberikan. Karena mahar tadi adalah pemberian yang tulus dan itu sepenuhnya menjadi hak milik dari seorang istri atau mempelai. Nah, barangkali sampai di sini dulu, pemirsa, pembicaraan tentang mahar ini. Dan juga semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman, kesimpulan tentang mahar ini, yakni bahwa mahar adalah pemberian ketulus ikhlasan yang menjadi milik wanita atau mempelai perempuan sepenuhnya dan jangan pernah diganggu gugat. Begitu kesimpulannya. Nah, pemirsa rahimakumullah, marilah kita tutup pembelajaran fikih wanita pada hari ini yang berbicara tentang mahar dengan kafarah majlis. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan kita yang berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.